hanya yang bisa jawab setengah, ya saya kasih masih nilai formalitas lah. Nanti kok ada waktu nanti saya tanyakan lagi. Kan kemarin contohnya Frederick bahasa Inggrisnya nggak tahu, taunya anak tekak saja. Bahasa Inggrisnya nggak tahu. Sekarang sudah tahu apa anak tekak bahasa Inggrisnya. Frederick. Okay. Yeah. Yeah, thank you guys. I take the screenshot now. 1, 2, 3, go. Kayaknya muka saya aja yang kusam hari ini ya. Terlalu banyak rapat dan rapat. Tadi rapat kolokium kakak kelas kalian. Ngajar 2 kelas. Duduk-duduk sih, cuman pusing kepala saya. Sama Oke. Sir juga. Sekali lagi ya. Berarti sama ya. We are in the same shoes. 1, 2, 3, go. Alright, before we start our quiz for today, I need Frederick to lead our prayer, please. Frederick, can you hear my voice? Yes, sir. Okay, before we start, let's pray together. Our God in heaven, thank you for today, so we can study together and also bless Mr. Gun so he can teach us well. And today we also have quiz, so bless us so we can answer the best. In the name of God we pray, amen. Amen. Thank you, Frederick. Yeah. For the name that I'm calling, please open up the camera and answer my question. Yang lain bisa buka kamera atau turn off the camera. Nanti kalau saya panggil namanya baru buka kameranya. Saya panggil dari list yang that I had last week. The first one is still Neil. Neil, buka kameranya, Mas Bro. Ya, Sir. Iya, kemarin kan kamu belum bisa jawab. Ya, yang fonologi, Sir. Ya, oke. Sekarang pertanyaan saya, pertanyaannya. Kalau disebut dengan bilabial plosive sounds, itu bunyi apa yang muncul? Bunyi yang muncul itu p sama Bilabial plosive. Yang bilabial plosive aja. Kalau itu nggak plosive. Apa sih pengertian plosive, Neil? Bilabial plosive ya. Saya ingat yang itu kan yang keluar dari mulut berdetup gitu kan, Sir, plosive. Emang meletup? Enggak, berarti cuman p sama b doang. Iya, ya, dilepaskan ya, jangan p. Lepaskan p. Namanya juga plosive, harus meletup. Kalau kamu b itu nggak meletup. B. Oke, satu pertanyaan lagi. Kalau waktu kemarin saya tanya arti fonologi, sekarang saya tanya arti phonemics. Apa artinya phonemics? Phonemics, Sir. Ya, bukan polemik ya, tapi phonemics. Lupa ya kamu ya? Belum baca ya, padahal kemarin udah saya tanya loh teman-teman kamu. Yang saya tanya minggu lalu itu aja yang saya tanya juga, nggak jauh-jauh. Oke, saya kasih dulu nilai buat kamu, Neil. Oke, Sir. Iya, thank you. I go to Christy Narayana. Yes. Christy? Yeah. Can you hear me? Yes, sir. Okay. What's the difference between affricatives and fricative sounds? Apa, Sir? Affricative and fricative sounds. What is the difference between those two kinds of sounds? Kalau afrikatif itu konsonan yang gesek atau paduan kayak
sama gitu. Kalau Itu frikatif. afrikatif. Afrikatif. Yang frikatif Kalau frikatif itu konsonan geser. contohnya Contohnya f. itu nggak digeser kalau kamu bilang F, bukan F tapi nah seperti itu. Makanya disebut geseran. Kalau kita teruskan bunyi itu nggak selesai-selesai. Jadi kalau kamu bilang F kan selesai. Harusnya seperti itu. Ya. Yang lain selain apa? Selain ada banyak kan untuk frikatif? Kalau kayak teh sama deh gitu. Itu bukan frikatif. Yaudah berarti tadi sir yang S sama Ada banyak. Coba sebutkan 4. Kalau frikatif ada 8 atau 8 lah. Coba sebutkan 4. yang mana dulu sir? Yang frikatif. Kalau afrikatif kan cuma ceh dan je kan? Kalau yang frikatif tadi yang pertama kan ada sama terus ada sama terus Oke. Nah, benar sudah 4 saja. Berarti kamu tahu ya ada v, ada s, ada z. Jadi maksudnya udah tahu ya kalau geseran artinya kalau digeser terus menerus itu nggak selesai bunyinya. Ini namanya frikatif ya, Kristi. Kalau frikatif artinya gesek. Jadi ada 2 bunyi di situ. Kalau c kan seperti bunyi t dan sh kan? Bunyinya jadi c. Artinya bunyi t dan digesek jadi timbullah bunyi c. Seperti itu. Paham? Paham. Oke, satu lagi. Apa artinya phonemic? Phonemic kalau menurut yang saya tahu itu bunyi bahasa yang sebagai pembeda makna, kayak pen penggorengan sama ben melarang, itu P sama B-nya yang beda. Good. Sudah paham berarti. Thank you, Christy. Iya. Patricius. Are you here, Patricius Alvin? Oke, belum masuk kayaknya. Ada? Oh iya. Jangan buka itunya, unmute, jangan di mute. Check sound. Bicara dulu, itu nggak masuk suaranya. Belum dengar. Yang lain bisa dengar? Neil bisa dengar suaranya nggak? Nggak bisa, Sir. Nggak ada suaranya. Iya, saya lewatin dulu Patricius. Adiranto? Adi? Jangan-jangan satu ruangan lagi berdua. Kamu di ruangan Patricius nggak? Beda? Iya, Sir. Ya, Sir. Tapi dia kenapa nggak bisa? Lagi error kali, Sir. Oh ya udah kamu aja dulu ya, Adi ya. Oke, Adiranto. Lagi, Sir. Mana itunya? Nggak bisa videonya? Itu ada. Oke. Apa yang sebutkan contoh bunyi nasal sounds. Nasal sounds. Nasal sound. Kalau udah matanya ke atas dan ke bawah udah nggak tahu itu ya. Enggak, Sir. Nasal sound-nya, Sir. Iya. Kayak nggak ada kayak di sini. Jangan kayak Neil, kayak. Coba. M, N. Ya enggak, Sir? Coba diulang. M, N. Kenapa itu disebut dengan nasal sound?
Apa sih nasal? Kayak kayak lagi ya. Konsonan sengan sir ya. Kayak juga. Coba diulang. Konsonan yang aku lihat di video sir, konsonan sengan sir. Bukan sengan, salah baca kamu itu. Sengau. Sengau. Ya. Apa sih arti sengau? Coba jelaskan dalam bahasa Indonesia. Apa sih arti sengau? Bibir atas sama bibir bawah ini ya. Berciuman ya, bibir atas dan bibir bawah ya. Bukan. Ini memang bilabial, bertemu itu memang bilabial. Kalau en kan enggak bertemu bibir atas bawah kan? Jadi beda ini dia, beda kolom untuk en dan eng. Maksud saya di sini yang saya tanya itu nasal-nya. Apa pengertian nasal menurut kamu? Ya sengau tadi, maksudnya sengau selain ya bukan selain karena memang berbeda en dan eng. Kenapa dibilang sengau? Coba kamu ucapkan lagi bunyi Coba rasakan. Udara keluar dari mana? Dari dalamnya sih. Kok dari dalam? Dari dalam apa? Emang ada bunyi keluar dari masuk? Ya dari dalam keluar semua. Coba. Biar kita nggak ngulang-ulang lagi. Nasal itu apa? Bingung ya? Oke, yang pertanyaan kedua, yang penting kamu sudah tahu contohnya. Yang kedua, apa sih jenis bunyi yang kalau disebut dengan open back vowel? Oh, front, bukan open. Front back vowel. Open back vowel ya. Sayanya juga salah. Kemarin itu kan ada diagram saya tuliskan kan, saya gambarkan. Lihat nggak? Iya, sir. Ya kan ada namanya front, central, back, ya. Ada depan, tengah, belakang. Nah, kalau ke bawahnya itu ada yang close, half open dengan open. Nah, yang saya tanya itu coba lihat diagramnya. Yang disebut dengan front close vowel. Front artinya bunyinya itu nanti ke depan, close artinya bagian depan apa bagian belakang yang dipakai. Kalau bagian depan ya berarti apa ya? Pokoknya yang saya gambarkan kemarin itu yang gambar seperti ini kan ada. Udah lihat belum diagramnya? Saya tanya dulu. Adiranto? Belum. Belum, sir. Oh, ya udah. Nanti dipelajari lagi. Saya kasih dulu poin di sini ya. Demetrius. Saya tanya dulu, Patricius sudah bisa belum? Patricius? Halo, Sir. Ya, oke. Sudah? Udah, Sir. Ya. Sebutkan bunyi ketika disebut kelompok bunyi plosive velar sounds. Apa itu plosive velar sound? Oke, tadi plosive sudah tahu dari siapa tadi? Lupa saya. Neil. Apa artinya plosive tadi? Patricius?
Lupa lagi, Sir. Kebanyakan nonton film Korea kamu ini seminggu ini ya, disuruh belajar malah kamu nonton film Korea. Oke. Apa sih pengertian phonology? Oke, sekarang Patricius, apa sih yang kamu tahu? Ini kok berisik banget ya di ruangan kamu? Kan nggak boleh banyak orang di masa pandemi begini. Tapi jaga jarak juga, Sir. Bilang dulu jangan berisik, kan kita lagi ujian. Siap, Sir. Oke. Jangan. Coba Oke, cek mikrofon kamu kayaknya kresek-kresek. Udah, Sir, udah. Oke. Sekarang gini, biar saya nggak bolak-balik nanyain kamu. Apa yang kamu tahu tentang pelajaran kita selama ini? Yang 2 minggu atau 3 minggu yang lalu? Tentang ini, Sir, phonology, pengertian phonology. Ya udah, sebutkanlah. Apa yang kamu tahu aja. Pengertian atau contoh, coba. Masih baca buku berarti nggak ada di pemikiran. Gimana nih Patricius mau dikasih nilai atau enggak sama kamu? Oh, Sir, mau. Ya, makanya apa yang kamu tahu, sebutkan saja apa yang kamu tahu tentang pelajaran kita, tentang fonologi ini. Oke, sekarang bacalah yang ada di bukumu itu dulu. Apa yang ada di bukumu itu? Baca. Kalau fonologi itu ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyian, maksudnya bunyi bahasa, cara pengucapan bahasa. Oke. Setelah itu saja, arti fonologi aja. Ada di dalamnya ada ini juga, Sir, fonetik. Oke. Fonetik. Terakhir. Fonetik itu apa sih? Lebih khususnya dia mempelajari apa di fonetik? Dia mempelajari bagaimana cara menghasilkan bunyi pengucapan bahasa. Iya enggak, Sir? Cocok kali kamu dihukum ya. Nanti saya hukum juga kamu. Ya sudahlah, itu saja yang saya tanyakan dulu. Yang penting ada nilainya dulu ya Patricius ya. Mungkin materinya masih membingungkan buat kamu, tapi nanti dibaca-baca lagi. Kan saya bilang topiknya kemarin kan semuanya sudah saya kasih, tinggal kalian search aja di internet, ya. Betul. Oke. Thank you, Patricius. Betul. Patricius kok volumenya lama-lama jadi kecil ya. Stres kayaknya dia. Demetrius. Yes, sir. Oh ya. Dem, apa sih perbedaan fonologi dengan fonetik, Dem? Fonologi ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi serta deskripsinya melalui indera komunikasi manusia, indera bunyi manusia. Indra bunyi, indra pendengar kali maksudnya. Nggak ada indra bunyi. Indra komunikasi manusia. Oke, bolehlah diterima meskipun kalimatnya acak adut ya. Tapi saya paham lah. Kalau perbedaannya dengan fonetik, kalau fonetik apa?
Fonetik itu ilmu yang mencari perbedaan Ilmu nggak usah dicari. Ilmu yang mempelajari perbedaan-perbedaan bunyi tanpa melihat maknanya. Kalau nggak salah. contohnya apalah itu tanpa melihat maknanya. Tanpa melihat maknanya apa sih tadi? Aduh. Perbedaan makna. Misalnya apa ya? Kata sir. Iya, sebutkanlah contohnya. Kata itu lebih spesifik lah. Kata apa sih? Kata hati ya. Kalau kata hati cuman kamu lah yang tahu. Kata hati juga perlu harus diungkapkan. Ungkapkanlah sekarang. Ayo. Lupa sir contohnya. Oke, ya sudah. Pertanyaan kedua. Yang disebut dengan fricative dental sounds itu apa? Fricative dental sound. Fricative dental sounds itu kalau frikatif apa? Artinya frikatif apa? Frikatif tadi bunyi yang pada saat disebutin itu bergeser. Oke. Itu frikatif. Oke, bagus. Tapi kalau apa tadi saya tanya kamu fricative dental. Kalau dental? Dental itu ketutup apa sih? Apa itu ketutup? Jangan suka dibayang-bayangkan ketutup kebuka, nggak ada di sini ketutup kebuka. Dental yang saya tanya, dental. Ya di sini nggak ada terbuka tertutup. Yang saya tanya dental. Apa artinya dental? Kalau kamu sakit gigi, pergi ke dokter gigi, dentist namanya. Jadi dental itu apa? Oh, gusi. Bagian atas. Makin amburadul lah kamu itu ya. Masa ke dokter gigi karena gusi? Ya karena gigi lah. Dental itu berarti apa dental? Gigi. Iya, gigimu itulah dental ya. Jadi apalah bunyi yang dihasilkan kalau disebut dengan fricative dental sounds? Fricative dental sounds itu bunyi yang ada yang langsung sebutkan bunyinya. Oke. Kita apa? Itu itu mau main-main pesawat terbang itu. Oke, coba gimana lah cara apa lambang bunyinya itu seperti apa? Coba. Kalau yang kamu sebutkan tadi Z, berarti Z ya tulisannya ya? Hah? Z. 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 Itu ada giginya nggak main itu? Main. Tapi kan bunyinya bukan karena gigi. Emang kamu kalau ngomong giginya enggak kan? Giginya enggak. Di mana? Bukan itu. Nah ini loh bunyinya. Kalau saya ngomong kemarin itu kalau kau bilang mau bilang thank you, ya. Thank you. Itu dengan
the, that, this itu yang kalau yang itu thank you, ya, smooth. Sudah paham ya? Yes, sir. Ya, thank you. Saya mute dulu 5 menit ya guys ya. Kalian makan kerupuk sama makan nasi goreng dulu di situ ya. Oke, Siap, sir. sir. Thank you.
Yeah, I'm back. Thank you for waiting, guys. Di samping sini banyak masjid dan musyola, jadi berisik banget. Ya, just now I called Dams. Now I go on to Unita K. Miss Unita K. Yes, sir. Wajahmu mana, Neng? Ini, sir. Oh, Terus, belum. Oh, sebentar ya. Dasar. Nggak kelihatan di saya. Ya. Oke. Unita. Yun. Yes, sir. Ya, apa yang disebut dengan bunyi glotis? Bunyi apa yang keluar? Glotis atau glottal? Itu yang pakai sir. Pakai apa? Sir. Di mana? Kok saya yang lain bisa lihat wajah Yunita nggak? Kok saya nggak ya? Saya nyalain kok, sir. Coba saya tanya. Demetrius, kamu lihat wajah Yunita nggak di layar situ? Nggak ada, sir. Iya. Masa kayak saya sendiri loh duduk di kursi putih ini. Tanpa ada yang menemani, kan kasihan saya. Mana Yunita? Temani sejenak saja ketika saya bertanya. Udah bisa belum, sir? Belum. Saya nggak gigit kok. Saya. Apalagi nih jarak jauh. Saya udah nyalain, sir, beneran. Kita cuma saling pandang dan saling bertanya. Ya sudahlah. Jawablah pertanyaan saya ini ya. Bunyi apa yang keluar ketika kita mengenal glottal sounds? Glottal. Kalau nggak salah, ingat yang pakai pita suara ya, sir ya? Iya. Pokoknya itu pita suara dan batang tenggorokan. Bunyi apa yang keluar? Berarti vowels yang Di sini nggak ada vowel, Kita belajar konsonan di sini. Kalau kita belajar manner dan point itu konsonan. Kok saya jadi menatap wajah saya sendiri ya di sini ya? Saya nyalain, sir, beneran, sir. Ya udah. Cuma kayaknya saya karena jaringan saya nggak bagus, sir. Ya, nggak apa-apa. That's okay. Saya pahami, kadang-kadang signal. Jawablah pertanyaan saya. Apa itu bunyi glottal? Bunyi yang itu, sir, yang Yang apa? H. Mana ada bunyi H? Itu huruf. Kalau saya ini bunyi. Kita belajar bunyi sekarang. Coba ucapkan bunyinya. Bunyi hurufnya, sir. Iyalah. Kita kan belajar bunyi ini, bukan belajar letters. Saya kata bedanya, sir, beneran, sir. Ya bunyinya, ya gitu bunyinya. Oh. Masa mana ada bunyi H? Nggak ada bunyi. Sorry. Kalau bunyi H nanti ada 3 bunyi di situ. E, I, dan C. Itu jadi 3 bunyi. Ya kan? H. Kan? Iya, sir. Oke. Satu pertanyaan lagi. Apa yang disebut dengan bunyi velar, plosive velar? Plosive velar. Plosive velar itu yang p sama b ya, sir. Itu bahkan pakai bibir, bilabial. Kalau ini kan velar. Velar. Apa arti velar?
langit-langit atas. Iya, apalah yang keluar itu bunyinya ketika kita menggunakan langit-langit atas dan bunyinya meletup-letup. Meletup berarti itu ini ya, Sir. Bukan ledakan bom ya, ini bunyi. Gimana bunyinya? Itu jah sama jah. Salah. Ce dan je itu yang dipakai apa? Lidah langit atas. Oh iya, ini apa suara kamu nggak jelas. Kalau langit-langit atas itu kan nggak jelas, suara kamu nggak jelas. Halo, Sar. Ya, suara saya dengar jelas nggak kamu? Iya, jelas, Sar. Iya. Velar itu bedakan dengan hard palate. Kalau hard palate itu langit-langit atas. Iya. Nah, kalau velar itu kan bagian belakang mulut itu loh yang dekat anak tekak. Anak tekak kan yang daging seperti ini, persis di dekat itu namanya belakang mulut atau belakang lidah lah. Bunyi apa yang keluar tapi meletup. Kalau yang tadi itu, yang kamu bilang ceh itu bukan velar, tapi alveolar. Iya, Sar. Bunyi apa yang keluar? Halo, Sar. Oh iya. Udah pertanyaan terakhir lah, pertanyaan terakhir. Apa sih pengertian fonim? Fonim. Cara pengucapan yang tujuannya untuk membedakan maknanya, Sar. Oke, contohnya? Contohnya apa ya? Kalau saya bilang bentar. Iya, suara kamu delay, Yunita. Iya, Sar. Coba diulang. Halo, Sar. Iya, coba diulang. Kalau saya bilang ini, Sar, Kamu lihat semuanya ya, foto saya di chat. Ini saya sendirian di chat ini. Sepertinya saya kesepian ini karena Yunita nggak kelihatan. Ya, sambil kamu jawab pertanyaan saya, Yuni. Bunyi apa yang keluar ketika menggunakan tadi yang saya bilang velar itu loh? velar. Ya, yang tadi plosive velar sound. Oh, iya. Bentar. Saya ingat, saya lupa, Sar. Saya ingat tapi lupa gimana. Saya ingat tadi. Oh. Huruf. Jangan huruf, itu lambang bunyi loh. Jangan bilang huruf, lambang bunyi. Bunyi gah sama apa? gah. Iya, Gah coba sama diulang. Gah sama gah. Iya, kamu sudah banyak baca buku tadi itu ya. Tapi nggak apa-apa, Yunita, yang saya hargai adalah kerja keras ya, prosesnya. Jangan lupa ya, velar. Bedakan velar dengan alveolar ya. Oke, saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya lanjut ke Jeviska. Ada di sini Jeviska? Ya, Sir. Ya, Jeviska, saya share screen di
word saya ini, saya tanya kamu. Kamu sudah lihat? Belum, Sir. Kalau ini? Belum juga. Mungkin sinyal, Sir. Kamu signalnya bagus apa jelek atau gimana? Yang lain sudah terlihat belum? Kurang bagus. Sudah, Sir. Sudah, Sir. Kamu ada di provinsi mana ini, Jeviska? Udah, Sir. Udah kelihatan. Oh iya, oke. Yang saya tunjuk ini sebutkan namanya. Ini apa namanya nomor 7 ini? Nomor 7. Ya, ini nomor 7. Glotis, Sir. Oke, apa artinya glotis tadi? Tadi saya baru aja jelaskan. Glotis itu dia di bagian ruang pita suara dan anak tekak. Bukan bagian pita suara dan rongga suara. Bukan anak tekak mah di sini jauh banget. Oke, nomor 9 ini apa namanya? 9. Tongue, Sir. Tongue. Yes, tongue. Apa artinya tongue? Lidah. Oke, bagian lidah ada 3, sebutkan. Ujung lidah disebut dengan apa? Karena di lidah ini ada 3 bagian yang sering dipakai ketika mengucapkan bunyi-bunyian. Ada ujung lidah, ada tengah lidah, ada belakang lidah. Ayo. Ya, lupa. Jeviska dengar suara saya nggak? Yes, Sir. Oh ya, coba. Ada back, tip of tongue, and blade. Kalau blade apa artinya blade? Itu di bagian tengah, Sir. Oke, ya. Yang penting kamu sudah tahu posisinya. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau di sini disebut bunyi apa yang ada di sini di diagram ini? Ini lihat kursor saya. Bunyi apa yang ada di posisi di sini? Sini. Lupa ya. Oke, Jeviska, ini namanya bunyi ya. Ya. Oke. Ya, thank you Jeviska. Thank you, Saya ke Jennifer. Jennifer. Yes, Sir. Oke. Kalau ini disebut bunyi apa ini? Di dalam fonologi atau ilmu fonetik. Lupa? Nggak tahu, Sir. Oke, yang ini, yang jajaran ini bunyinya bunyi apa? Yang mana? Ini yang jajaran ini, lihat kursor saya. Apa sih itu? Postal veolar? Postal veolar? Yang veolar di sini, ini yang lurus ke sini loh. Yang lurus itu kan ada nasal, ada lateral, fricative, affricative. Fricative. Apa? Fricative. Apa arti fricative? Sudah jelas saya jelaskan kemarin. Kamu nggak punya kuota ya nonton video saya. Ketimbang saya berkoar-koar di layar terus, mending saya buatkan video, kamu download, simpan di folder kamu kapanpun kan bisa kamu dengarkan.
Nggak usah lihat wajah saya, dengar bunyinya saja penjelasan saya. Apa bedanya frikatif dengan afrikatif, Jeffis? Jeffis kah dengar saya? Jennifer, sir. Oh iya, sorry. Jennifer. Ya, sir. Iya, tadi pertanyaan saya yang jawab kamu kan? Iya. Iya, apa bedanya frikatif dengan afrikatif? Frikatif, geseran. Kalau aprikatif tuh apa ya, aduh. Tadi baru aja dijelaskan si Kristi kalau nggak salah tadi. Ya, mungkin kamu lupa. Lihat ini bagian ini. Kalau yang saya tunjukkan ini bunyi apa yang ada di sini? Paling runcing ini loh, paling pojok sini. Bunyi apa? Yang mana, sir? Lihat kursor saya nggak? Nih, Ya, nih. oh iya. Itu namanya. Bukan namanya, bunyinya. Oh, bunyinya. Ye. Bukan ye, nggak ada bunyi ye. Ye nanti ye itu konsonan. Ini kan semuanya vowel. Judulnya aja vowel. Nih. Ya, lupa. Ini bunyinya di sini I. Ya, coba ucapkan. I. Oke. Ya. Thank you Jennifer. Yes, sir. Alphonsus masih hidup? Masih ada di sini. Alphonsus Bago. Yes, sir. Ya. Ini Alphonsus. Saya masih di bagian sini sama dengan Jennifer. Ini kalau di sini bunyi apa yang ada di sini di garis ini yang di sini? Kayak kalau nggak salah, sir. Yes. Ya, sir. Yes. Dan I maksud kamu? Yes, sir. Oh, itu nanti diphthong kalau sudah dua bunyi. Ini masih pure vowel. Kita belum mempelajari diphthong dan triphthong loh. Ini masih pure vowel. Lupa Bago? Ya, kalau nggak salah, sir. Tadi udah ku catat juga dari soalnya. Oh iya. Bunyinya bukan tapi coba ngomong. Iya. Coba contoh satu kata yang menggunakan bunyi benar atau enggak? Seperti stay. Apa? Stay. Oke, bolehlah seperti itu ya, karena ada dua pemahaman biasanya. Ini biasanya ada di sini 3 bunyi, ada yang 2 bunyi, tapi bisa kamu sebutkan di sini ada e-nya. Tapi e-nya yang ditekankan bukan i-nya. Contohnya play, kalau tadi kamu bilang stay, karena mungkin di internet kamu cari ada e. Tapi e-nya yang ditekankan bukan i-nya, stay. Oke. Kalau ini namanya apa, Mas Bago? Ini nomor 4 ini apa, Bago? Fonsus. Kenapa tutup mati videomu? Ini apa ini? Ini, sir. Palata bukan, sir. Palatal mah plate ini. Plate ini semua plate. Kalau ini yang daging-daging yang ada, kalau kamu cucuk pakai jari kamu sakit kalau di ini. Apa ini?
Uvula. Oke, lupa kamu. Nah, ini nih. Bunyi ini disebut bunyi apa ini? Yang ini peh beh. Yang mana, Sir? Nggak jalan, Sir. Oh, nggak jalan ya? Yang lain jalan nggak kursor saya di layar kalian? Baru 6%. Sudah, Sir. Oh, berarti baru bagonya jalan. kamu yang lelet komputernya. Nih, Enggak, peh beh. Nih. Apa namanya di ilmu fonologi ini? Oke, organ bicara apa yang kamu pakai mengucapkan bunyi peh beh? Itu afrikatif bukan, Sir? No, afrikatif tadi kan digesek-gesek. Kalau ini nggak digesek-gesek ini. Masih sedikit loh apa bahasan kita kalian sudah lupa. Gimana nanti kalau udah banyak banget? Karena di ilmu fonologi itu memang lebih banyak kita ya apalagi di phonetic ini organ speech-nya ini nama-namanya kita harus hafal. Apa si palatal, apa alveolar, apa alveolar ridge, ada velar, ada glottal, ada itu untuk organ bicaranya. Tapi kalau untuk manner-nya kan ada fricative, affricative, ada plosive, ada nasal, ada lateral, ya kan? Ada nasal. Karena ada dua kemarin saya jelaskan, manner of articulation and place of articulation. Gitu. Oke, satu pertanyaan lagi ya Bago ya. Kalau di sini bunyinya apa Bago? Di sini. Nih, kursor saya udah jalan di situ? Ya, ya, Sir. Iya. Bunyi apa yang ada di sini? Bunyi A, Sir. A. Iya. Ya. Susah konsonannya, Sir. Ya udah, saya pilih di antara ini yang mana bunyinya. Ada saya di sini. Nih, saya tebelin ya biar kamu. Yang mana? Yang mana di antara ini bunyinya? Yang mana? Belum jalan, Sir. Belum jalan, Sir. Belum? Iya. Kalau sekarang udah? Udah lihat kamu yang ini? Udah, Sir. Yang mana di antara ini? Nih, pelan-pelan saya, yang mana? Nih, kalau konsonan semua di sini nih. Yang mana? Ini vokal. Yang A kecil titik 2. Iya, Sir. Itu, Sir. Ini. Iya, Sir. Iya. Oke, bolehlah. Ya, karena ada dua pemahaman. Kadang-kadang itu disebut berada di sini, kadang-kadang di sini. Yang penting dia open ya. Ketika membunyikan bunyi tersebut, pita suara kita itu terbuka, itu namanya open. Oke, thank you Bago. Yes, Sir. Ya. Nanti saya lama-lamain, nanti yang lain nggak dapat giliran. Rosetta, Rose, can you hear me? Yes, Sir. Oke. Sir, sebentar, Sir. Saya pindah ke Alvin dulu, Sir. Nggak ada videonya. Oh, saya pikir kamu pindah ke lain hati. Berarti di lab ya orang ini ya. Sudah pindah ke lain hati? Sebentar, Sir, sebentar. Oh ya udah. Susah memang kalau udah move on itu. Udah. Oh. Jaga jarak, Patricius. Ya, sudah. Ya, kameranya dinaikkan atau ini soalnya kelihatan jigong kamu doang. Ya, pas. Oke. Nih, bunyi apa yang ada di sini? Di sini.
Ini namanya central ya. Ini central, ini front, central back. Di sini apa namanya? Bunyi apa yang ada di sini? Lihat bukumu itu yang di depan kamu, ada nggak? Biar kamu paham. Bunyi apa yang ada di sini? Nggak ada lagi catatan Patrisius itu. Oke, lupalah kamu ini. Gini aja. Coba sebutkan contoh kata yang bunyinya back vowel, yang bunyinya ini. Gimana saya tuliskan ya? Nih, bunyinya seperti ini. Contoh katanya apa? Yang pakai bunyi i. Nah, kalau udah lihat ke samping itu udah pusing kamu. Berapa mata kuliah hari ini sih belajar kamu? 2, Sar. 2 ya. 3? Saya yang terakhir. Iya, Sar. Sama lah kita. Saya juga yang ketiga ini, sama-sama udah puyeng sih. Cuman demi kalian saya tidak apa-apalah ya. Bunyi ini apa yang kamu bisa ini contoh yang bunyi ini gampang banget. Ada contoh kata yang pakai bunyi ah. Jangan menatap Alvin, tatap saya. Nih bunyinya seperti ini, bad, ya. Kan ah. Oke, satu pertanyaan lagi deh, mudah-mudahan kamu paham. Ini nama organ speech-nya ini apa ini? Yang nomor 1 nih. Yang mana, Sar? Nomor 1 ini loh, nomor 1. Lupa. Ini namanya alveolar ridge. Bahasa Indonesianya adalah gusi atas, ya. Coba kamu ini deh, biar ada nilainya. Apa yang kamu tahu tentang mata kuliah saya ini dari awal sampai akhir? Sedikit saja. Yang kamu tahu apa sih? Pengertian fonologi, Sar. Oke, coba. Fonologi itu ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Terus tentang fonemik, analisis bunyi yang menunjukkan pembedaan makna, Sar. Contohnya? Contohnya seperti kah dengan ge. Contoh katanya. Oh. Biar tahu nanti pembedanya di mana. Kan kita harus ada contoh katanya dulu, baru nanti kita melihat pembedanya di bunyi apa gitu. Itu namanya fonemik atau fonem. Oke, yang penting kamu sudah paham dulu mengenai fonologi. Mudah-mudahan kedepannya makin paham ya, Rosetta ya. Yes, Sir. Ya, thank you Rosetta. Yes, saya ke Utet kemarin belum bisa jawab banyak. Saya tanya Utet lagi. Utet, Laura ada di sini? Utet, kamu ada di ruangan atau room ini atau tidak? Jawab saya. Oke, Butet lagi tidur. Saya ke Demero. Demero, dengarkan saya. Oke, Sar. Ya. Sudah kamu buka belum videonya? Video. Nggak ada videonya di situ. Mana? Ya sudahlah, tanpa video tidak apa-apa, yang penting kamu jawab. Nih, lihat layar saya. Sudah lihat jelas? Atau masih buram?
Jelas, Sir. Oke. Kalau disebut dengan plosive alveolar sounds itu apa? Apa tadi pengertian alveolar? Dem, ada Demetrius, ada Demero. Ini Demero. Mero, apa sih pengertian alveolar? Alveolar. Lupa lagi ya. Oke, ini bunyi apa ini? Tadi sudah saya tanya. Ini nama bunyinya apa? Yang saya lihat kursor saya berjalan nih. Nih. Yang di baris ini ada en, eng di ilmu fonologi. Ini bunyi apa namanya? Ayo. Dem, gimana ini kamu? Ya. Oke, sama dengan Rosetta. Apa yang kamu tahu deh tentang pelajaran kita atau materi kita dari awal sampai akhir ini, Dem? Nggak tahu apa-apa? Ya, Demero diam. Saya coret dulu di sini. Saya ke Diva Amelia, please, Diva. Halo? Oke, halo juga ya. Sebutkan nama bunyi ini di dalam ilmu fonologi. Ini bunyinya ini. Yang dua ini. Nama bunyinya apa? Di ilmu fonetik. Nama bunyi. Nama bunyi. Wait. Ini Diva kan? Yes. Coba buka kamera kamu, Diva. Saya kok kayaknya kurang kenal kamu ya. Tunggu sebentar. Soalnya udah lama kalian tidak saya ini 2 semester ya. Coba lihat kameranya. Sebentar. Jangan kamu salah ruangan lagi, enggak ya? Enggak. Oh iya. That's you, Diva. Oke. Ya. Now I've recognized you. Well. Berarti artinya sampai semester kapanpun udah saya ingat. Apa tadi nama bunyinya itu? Iya. Ayo. Try to remember. Ada dua sih, gini caranya. Ketika mengucapkan bunyi itu, organ bicara apa yang kamu pakai itu namanya point articulation. Nah, yang kedua bunyinya itu terjadi karena apa? Kan ada tadi karena gesekan, karena geseran, karena berletup-letup. Nah, itu namanya manner. Jadi terserah mau pakai manner atau point. Harusnya sih dua-duanya. Coba itu bunyi apa? Nama bunyinya. Ya, saya tunggu dari tadi. Nah, itulah. Lupa kan? Itu namanya plosive bilabial. Coba, plosive artinya meletup-letup.
Nah, point articulation, titik artikulasi memakai organ speech apa? Dua bibir kan? Bibir, lips. Iya, makanya namanya plosive bilabial sound gitu. Oke, sekarang yang ini deh. Yang tadi sudah saya tanya ke teman kamu. Bunyi apa nama bunyinya? Frakatif. Coba diulang. Frakatif. Fricative. Frakatif. Apa tadi yang disebut dengan bunyi fricative? Maksudnya bahasa Indonesia? Bunyi konsonan yang dihasilkan dari gesekan gesekan atau beda digeser dengan digesek. Kalau digesek kan dia ada bunyi berdericit lah gitulah kalau digesek. Kalau digeser kan digeser doang seperti ini. Artinya terus. Nah, gesek atau digeser. Geser. Geser. Coba, maksudnya digeser. Kalau kamu mengucapkan bunyi itu tanpa lepas, itu bisa terus coba. Tapi kalau bunyi itu kan digesek dan dilepas. Iya. Gak mungkin kamu ditahan, nggak ada bunyinya nanti. Iya. Ya, itu digesek. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Kalau saya bilang namanya front close vowel. Front close. Front close. Front closed. I close. Iya. Lihat. Kenapa disebut front? Karena ujaran itu bunyinya itu ke depan, dikeluarkan dari kerongkongan i. Kenapa disebut close? Karena ketika kita memang tidak bisa terlihat, tapi bisa kamu rasakan ketika mengucapkan bunyi i, ini pita suara ini seperti ditutup, makanya close. I. Coba bandingkan i dengan a. A ini vokal chordnya ini terbuka. A. Tapi itu back. Kenapa back? Karena bunyinya itu seperti dihirup dulu baru ditarik ke belakang tenggorokan. A. Gitu. Itu namanya. Jadi itu bedanya front, central back, close, open gitu. Ya, oke, mudah-mudahan sudah lebih paham di Familia. Thank you so much. Thank you, sir. Now I go to Kirsten Ruth. Kirsten. Ada Miss Kirsten Ruth. Ada di list nama ini enggak ya, kakak kelas kamu ini? Apa enggak datang hari ini? Saya cek dulu. Kirsten Ruth. Kirsten. Nggak ada ya? Kirsten Ruth. Oh, nggak hadir. Oke, gini aja deh. Siapa yang di ruangan ini yang belum saya panggil sama sekali namanya dari minggu lalu sampai minggu sekarang? Saya, Sir. Sir, saya. Tadi Luisa, Sir. Ada di situ kan menu raise hands. Ya, saya panggil dulu. Gabriel Doen, ini juga sudah lupa saya. Buka kameranya biar saya kenal. Iya, Sir. Oh, ini perempuan. Woi, angka luas. Oh, ini. Kenapa rambut kamu nggak panjang-panjang, Neng? Nggak apa-apa, Sir. Enak aja, Sir.
Ya, biar apalagi musim panas ini ya. Sebentar saya ambil pulpen dulu. Nggak nyata ini. Jadi Gaby kemarin minggu lalu, where had you been? Kenapa nggak masuk ruangan? Apa memang saya belum panggil? Belum dipanggil. Oh iya, mungkin waktunya terbatas waktu itu ya. Oke, saya tanya. Coba yang dari awal deh. Apa bedanya phonology dengan phonetic? Ada sedikit perbedaannya. Kalau misalnya fonologi itu ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Kalau fonetik itu ada perbedaan dalam mempelajari makna-maknanya juga. Jadi dari perbedaan sedikit dari fonem satu kata itu bisa memiliki perbedaan makna gitu, Sir. Oke, ya. Sekarang apa bedanya fonetik dengan fonemik atau fonem? Fonetik dengan fonem. Fonem. Ada sedikit-sedikit perbedaannya itu mereka. Kalau misalnya fonem itu unit terkecil dari bunyi kan, Sir, yang mempengaruhi perbedaan makna. Nah, itu. Coba contohnya. Misalnya, contoh kata, Sir. Ya, biar tahu kan, kalau nggak ada katanya nanti nggak ada pembedanya. Misalnya pen dan band. Yang mana di situ fonemnya? P dan B. Oke, good. Sudah paham. Satu pertanyaan lagi. Apa artinya bunyi plosive? Plosive itu konsonan letupan. Contoh dua contoh bunyi. P, B, T, D, K, G. Ya, berarti sudah paham. Thank you. Saya panggilnya Gaby. Iya, Sir. Thank you, Gaby. Turunkan tangan kamu biar saya cek lagi yang lain. Helvia. Yes, Sir. Ini juga saya Bisa? Oh iya. Okay. Helvia, how are you today? Good, Sir. Iya, apa namanya bunyi glottal? Bunyi apa yang keluar ketika mendengar bunyi glottal sound? Glottal itu kan yang H gitu, Sir. Itu baru benar. Kalau bunyi velar? Velar itu yang velar tuh ke g. Iya nggak, Sir? Ya. Kalau dibilang velar itu pointnya, artinya belakang mulut. Nah, kalau manner-nya, cara bunyi tersebut dikeluarkan berarti bunyinya plosive kan, makanya disebut plosive velar sound gitu. Oke, yang pertanyaan terakhir. Kalau kamu mendengar bunyi itu masuk kelompok bunyi apa itu nama bunyinya? Frikatif bukan, Sir? Apa? Frikatif. Ya, apa artinya frikatif? Frikatif itu kayak bunyi konsonan yang ada pergeseran gitu, Sir, yang bergeser. Good. Thank you, Elvia. Thank you, Sir. Iya. Aprilia? Ada, Sir. Ya, nggak sakit gigi lagi kan kamu? Sudah baik, Sir. Oh, baguslah. Doanya mujarab berarti. Apa bedanya bunyi Oke, bukan bedanya. Coba kalau disebut dengan bunyi nasal itu bunyi apa yang keluar dari mulut? Nasal. Bunyi apa, Sir? Nasal. Kamu nggak bisa buka kamera, Aprilia? Iya, Sir. Ya, seperti saya bertanya sama diri sendiri ini. Buka dulu kameranya. Bunyi nasal itu yang bunyi sengau ya, Sir? Iya, apa itu bunyi sengaunya? Contohnya? P? Emang P ada sengaunya? Ya, Sir. Sengau itu maksudnya bunyi suara itu keluar dari hidung. Coba rasakan. Jadi hidung kamu itu mengembang.
Oke, kalau disebut dengan bunyi bilabial plosive apa itu? Bilabial plosive itu yang bilabial tuh pakai bibir kan, Sir? Iya, namanya juga labial, lips, bibir. Iya. Bilabial plosive ya, Sir? Masih buka buku kamu, masih lupa. Coba rasakan ketika mengucapkan bunyi p. Kan dua bibir itu kan bilabial, artinya dua bibir dipakai untuk mengeluarkan bunyi tersebut. Iya, Sir. Oke, yang penting kamu sudah paham. Thank you, Prilia. Thank you, Sir. I go to Christine Sitinjak. Yes, sir. Sitinjak. Mana nih wajahnya? Kalian yang ini buka kameranya ya. Saya nggak yakin kalau semuanya ini di kelas saya karena kebanyakan. Apa memang benar kelas fonologi ini mahasiswanya sejibun ini? Jangan-jangan ada di sini bayang-bayang semu. Maksudnya yang tidak ada di kelas saya. Oh, Christine, itu kamu ngambil mata kuliah ini sekarang? Iya, sir, baru. Kemarin kamu nggak ngambil? Pindah dari D3 itu belum ada, sir. Pas pindah ke kamu S1. yang lanjut ke S1 ya? Iya, sir. Ya. Christine, apa artinya phonology? Fonologi itu mempelajari tentang bunyi dan bahasa, di mana gimana bahasa atau bunyi itu diproduksi dengan alat ucap manusia. Oke, apa bedanya fonetik dengan fonim? Fonetik itu gimana suatu bahasa itu direalisasikan, dilafalkan, sedangkan fonemik itu berfungsi untuk membedakan makna. Mengkaji bunyi dan bahasa juga cuman membedakan makna. Oke, dengan membedakan makna dengan beda dua bunyi ya. Bunyi lainnya sama, maksudnya cuman bunyi antara satu dengan yang lain itulah pembedanya. Itu namanya fonim. Oke, Christine, satu lagi. Kalau kamu mendengar namanya half close back vowel, itu apa itu? Half close back vowel. Oh ya, sir. Ini half close, bukan close. Oh, close. Half close. Agak sedikit mirip sih, cuman berbeda. Yang contohnya begging ya, sir? Itu front. Yang saya tanya tadi apa sih tadi? Half close. Half close, enggak saya bilang front. Tapi saya bilang half close. Oh iya. Apa tadi kamu bilang Begging. Oke, sekarang itu front atau back? Gimana, sir? Kurang dengar. Oke, sekarang kan ada dua apa namanya pembedanya ya, apa namanya indikatornya. Bunyi itu dikeluarkan dari belakang atau ke depan atau ke depan atau ke belakang, itu namanya front ya, front, central, back. Tapi dilihat dari pengucapan bunyi tersebut, apakah pita suara terbuka atau tertutup, itu namanya close, half close, open. Ya, jadi sekarang bunyi tadi itu yang kamu bilang itu front atau back? Front. Iya, berarti ke depan kan? Nah, gitu caranya. Oke, thank you, Christine. Yes, sir.
Melani Mirahai. Saya nggak nyangka loh di kelas saya ini ada 48 orang. Benar nggak sih? Ya, Sir. Gimana lah saya mengajar kalian sebanyak ini? Di kampus lain ini sudah 2 kelas loh. 20-20. Ini 48 malah mau jadi 3 kelas. Makanya kita habis waktu nih. Apalagi kuis seperti ini nggak bisa sebentar. Benar nggak sih kalau kelas fonologi ini cuma 1 kelas? Ada kelas A dan B nggak? Enggak, Sir. Cuma 1, Sir. Cuma 1. Ini nih harus saya komplain ini ke Iya, benar banget emang. nggak boleh ngajar banyak-banyak kayak Benar gini banget, Sir. Parah. dimarahin dikit kita ini. Iya, Sir. Iya, Sir. Parah, Sir. Laporin, Sir. Harus dikomplain ini, Sir. Benar. Kalian yang harus komplain sebenarnya. Laporin aja, Sir. Nanti videonya ini kalian kirimkan ke Miss Mika bahwasanya kita sedang membicarakan hal ini. Gitu aja ya. Kalau Miss Mika saya nggak ikutan, Sir. Iya. Kita undang aja Miss Mika ke sini, Sir. Apain? Dia kan Betul, nggak Sir. ngajar beginian. Wow, ide yang Dia bagus. ngajarnya drama-drama panggung beliau itu. Melani. Suara ya, Sir. Wow. Ya, Mana Sir. Melani? Ya. Tunjukkan wajahmu. Guys, ini kita terakhir jam berapa ini? Harusnya udah selesai. 3.40 Harusnya ada. udah Ya ampun. Ini ya, gini aja, yang belum saya panggil saya catat dulu namanya, minggu depan saya tanya, gitu ya. Oke, Sir. Oke, Sir. Oke, Sir. Saya Oke, hari ini Ya. dipanggil. Saya minggu lalu udah dipanggil, tapi hari ini nggak dipanggil. Itu termasuk Siapa itu? Siapa itu? Yosepin. Yosefin. Yang ada nilainya sedikit di sini yang masih akan saya tanya lagi, cuman sebenarnya nilainya sudah ada, cuman saya akan menaikkan lagi nilainya kalau memang sudah. Ini kemarin kan jawabannya cuman sedikit-sedikit nih. Michelle, Elvira, bukan yang saya tandain ini. Oh iya benar. Ini Michelle, Elvira, Angeli, Gracia, Freddy Louis, Sarah Siti, Cindy Novelia, Yosefin, Niputu, Maria Melani. Ini saya panggil lagi. Maria Melani minggu lalu saya tanya kan? Iya, Sir. Kenapa kamu tunjuk tangan lagi? Oh beda ya? Ini Melani Mirahai. Yang ini. Ada 2 Melani di sini, Sir. Oh iya. Maria Melani yang mana? Coba buka kameranya. Yang tinggi, Sir. Yang kayak kurcaci itu, Sir. Coba. Saya, Sir. Oh, emang tinggi kamu? Ngatain nih teman-temannya ini, nanti tonjok aja tuh Alvin. Oh, kamu saya tanyakan minggu lalu? Iya, Sir. Ya sudah ada nilainya. Nanti kalau minggu depan sempat, nanti yang kalian yang nilainya masih kurang-kurang ini saya tanya lagi minggu depan ya. Oke. Jadi yang saya catat dulu, jangan yang belum saya tanya ini tangannya jangan diturunkan dulu. Saya mau tanya dulu, mau catat dulu namanya ya. Melani pengen banget. Melani Mirahai. 1 Desa Nyoman. 3 Ayu K tadi nggak jadi ya? Mana Ayu K? Ayu K tadi nggak jadi saya tanya enggak? Nggak ada. Ayu K. Oh yang tadi Yunita K. Karena sama-sama Kak pusing saya. Ini si Ayu. Ini Yehuda. Teresia. Ini Teresia ini bukan kelas, kalau nggak salah ini yang D3 ya, yang lanjut S1, Teresia? Yes, Sir. Angkatan 2017. Coba lihat wajahnya, kayaknya kenal banget sama kamu cuman. My front camera isn't working, Sir. Wah, alasan kamu itu, kamu belum mandi kayaknya.
No. Beneran, Sir. Minggu depan ketika saya tanya nggak ada kamera, nanti nilainya berkurang. Soalnya saya belum kenal semuanya. Ini banyak banget kalian ini guys. Terus terang saya kaget ketika melihat kalian ini tadi. Saya nggak pernah lihat sampai dari awal sampai akhir. Tadi pas cek 48 Esther, Melanie, Louis. Oh ini kebanyakan yang dari kelas saya translation ya? Iya, Sir. Iya, Sir. Pantes. Jangan bosan-bosan ya melihat saya. Kalau nggak salah ada 3 mata kuliah saya ngajar. Mikhail Christianto, Peter, Michael, Indah. Wih masih banyak ini. Guys nanti untuk materi-materi selanjutnya saya kasih video aja ya. Nanti banyak foto. Ya, Indasari, Adrian. Ini Adrian, ini saya kenal ini yang jarang masuk kelas. Mufti juga ada di sini. Mufti, coba buka kameranya. Ya, Sir. Kenapa, Sir? Kapanlah kita lulus ini, Mufti? Saya masih ingin belajar berarti, Sir. Oh, kamu ingin menikmati wajah-wajah mahasiswa baru terus kayaknya ini. Enggak ya? Cepatlah lulusnya biar saya mampir ke warkop kamu. Nih saya bacain ya guys ya, yang belum saya panggil. Nanti yang namanya belum saya panggil. Ini saya mau bacain, dengerin. Melania Mirahai, Desak Nyoman, Ayuk, Yehuda, Teresia, Raymond, Esther, Louis, Nurpita, Michael, Indasari, Adrian, Mufti, Marcelino, Finakat, Ike. Ada lagi yang belum saya tanya? Siapa? Putri Eliza. Kamu belum angkat tangan di sini. Ada? Nggak bisa, Sir. Oh, pantes. Kalau angkat tangan kan keteknya kelihatan di sini. Kamu nggak ada di sini kelihatan. Kenapa nggak bisa? Nggak tahu, Sir. Error mungkin. Nah, ini deh nama panjangnya Putri Aliza ya? Iya, Sir. Oh, Putri Aliza. Oke, selain Putri, siapa yang nggak bisa angkat tangan, angkat kaki? Sudah? Oke, biar nggak berlama-lama guys, I'm very sorry. Kita malah ngambil kuisnya 3 minggu. Saya kaget tadi pas cek namanya. Saya pikir hari ini cuman tadi sampai 28, ternyata ada 20 orang lagi. Oke, mudah-mudahan materi kita hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan saya, minggu depan yang saya tanya ini jangan AIWO lagi ya. Ya. Ketika saya tanya langsung jawab. Jangan makanya lama ya. Oke, saya minta Putri Aliza untuk membawakan doa terakhir sebelum kita tutup hari ini pelajaran kita. Silakan. Thank you God for your blessing so that we can join this meeting today. Please always bless us so that we can join the next meeting too. Amen. Ya, harus ada kata amennya biar diyakinkan diterima oleh Tuhan. Buka kameranya semuanya. Ini adalah sesi ending session. Saya benerin rambut dulu dikit biar agak gantengan dikit ya. Hari ini muka saya tuh bercucuran keringat. Ini kasep pisan ieu teh. Oke, kumaha ieu Bisa aja ya. Kasep. Nah ini Adrian nih, terlihat runcing dagunya sekarang. Orang makin gemuk, kamu makin kurus ya. Ya, saya tekan lagi. Saya screenshot. 1, 2, 3, go. Sekali lagi saya simpan dulu ya. Kalian bisa ambil fotonya sebagai bukti di chat. Ya, one more time. 1, 2, 3, go. Ya, yang nanti mukanya nyempil-nyempil biasanya itu
karena buka kamera terakhir, jadi nyempil-nyempil kayak siapa ini. Nanti kamu lihatlah fotonya ya. Oke, thank you guys. Thank you so much. Goodbye. See you next week. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. semangat ya. Thank you, sir. Thank you, sir.